Si emak pengen bikin sambal terasi. Terima kasih teman-teman yang baik udah datang di acara diseminasi. Baiklah teman-temanku yang baik hati, kita akan mulai acara kita ini. Mari sama-sama akan kita mulai acara diseminasi ini. Hadirin Bapak Ibu Guru yang terhormat, terima kasih sudah datang di acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Teddy T. Wahyuman Eskom. Mereka ini adalah calon guru penggerak angkatan 8 yang berasal dari SMP Negeri 3 Kota Depok. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini mengikuti acara ini. Mari sama-sama kita meriahkan desiminasi yang nanti akan disampaikan oleh 3 narasumber kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara kita, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemaparan pertama yaitu sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita yang baik hati kepada Ibu Eti Kuswandarini MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Anis yang cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang kami hormati, ini Bapak Bu CGP yang hebat. CGP di sini ada Pak Teddy Wahyuman, ada Bu Nanda dan ada Bu Susi, serta guru penggerak yang luar biasa. Ini ada Bu Afaf, ada Bu Dewi dan Bu Novi. Nah, ditambah lagi yang CGP angkatan 10. Amin. CGP angkatan 10. Ini ada Bu Anis, Bu Alvina, Bu Cus, satu lagi Bu Pak Jafar tidak ada di sini ya. Ini adalah Bapak dan Ibu yang hebat dan luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman pada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini teman-teman bisa mendiseminasikan apa yang sudah didapatkan dari ilmunya dari guru penggerak. Bapak dan Ibu, ilmu dari guru penggerak ini luar biasa, banyak sekali. Dan kita, intinya Bapak dan Ibu semuanya itu ada di sana Bapak dan Ibu, sehingga nanti kedepannya Bapak dan Ibu kita itu sebagai guru memang harus rajin-rajin buka laptop. Kalau buka laptop terkoneksi dengan internet, maka dunia ada di genggaman Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana memanfaatkan itu semua itu diserahkan kepada kita. Harus ada kemauan dari diri kita. Tidak usah ada omongan saya sudah tua, sudah gak pantas. Jadi guru tidak ada tuanya. Ya Bu ya. Jadi datangnya harus dari diri kita. Saya juga sudah tua, tapi kita tetap ayo kita belajar. Saya juga belajar. Tidak usah malu Bu belajar. Kalau saya tidak tahu, saya bertanya sama Bu Nanda. Walaupun Bu Nanda adalah anak saya. Karena apa? Ilmu itu tidak memandang tua dan muda. Jadi mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama. Kalau teman-teman di sini mau bergerak, tergerak dulu hatinya. Setelah itu mau bergerak dan terakhir alhamdulillah bisa menggerakkan kita semua. Dan nanti juga menjadi tugas kita juga. Kita setelah kita digerakkan oleh teman-teman di sini, kita juga tergerak hati kita. Kalau tergerak itu dari hati yang paling dalam ya Bu ya. Nah setelah itu juga kita harus mampu untuk bergerak sendiri dan terakhir mampu menggerakkan. Dan digerakkan siapa? Bapak dan Ibu, anak-anak kita. Anak-anak kita satu orang mampu menggerakkan, Ibu ngajar,
anggap 5 kelas, 5 dikalikan 40, maka ada 200 siswa yang Bapak Ibu gerakkan. Sehingga seperti tadi sampaikan disiplin positif, maka semuanya disiplin itu datangnya dari diri kita. Tidak usah kalau upacara di apa ya? Bahasa kita kalau upacara dipanggil-panggil itu di oprak-oprak. Ya kan? Kita pengen upacara itu satu duduk begini, ketua kelasnya yang lain duduk di belakang. Nggak usah banyak ngomong, Bu. Coba kita coba seperti itu. Kalau terlambat, caranya terlambat gampang, Bu. Pintu gerbang tutup pukul 7 kurang 5 menit tidak dibuka. Mau guru kayak mau apa sepakat. Yang terlambat kurang 7 kurang 5 menit tidak dapat pintu gerbang. Kita coba, tapi sama. Bapak dan Ibu guru, anak-anak sama. Nah itu namanya bagaimana kita mendisiplinkan. Disiplin positif itu mulai dari diri kita. Nah mungkin nanti seperti itu gebrakannya bertiga Bapak dan Ibu, gak apa-apa, kita dukung. Kalau itu hal yang positif, kita dukung bersama-sama. Jadi itu jadi programnya Bapak dan Ibu bertiga. Nah demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini luar biasa, kan ada segitiga restitusi ya Pak. Nah itu silakan terapkan dalam kehidupan kita. Dari segitiga restitusi. Walaupun saya sudah tua, saya juga berusaha mempelajari. Kalau ada teman menjelaskan, saya dengerin kayak gitu. Ternyata luar biasa ilmunya banyak sekali. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Selamat Bapak dan Ibu. Kita mampu untuk tergerak hati kita, mampu untuk bergerak, dan terakhir adalah mampu untuk menggerakkan teman-teman kita semua. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan yang penuh arti sehingga membangkitkan semangat kita ya untuk mengikuti jejak para calon guru penggerak di SMA 3 ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan paparan yang brilian dari calon guru penggerak, yaitu Bapak Teddy. Sama-sama kita dengarkan, diskusikan berbagai informasi yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita kepada Pak Teddy. Persilakan waktunya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih kepada pengacara dan kepada teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Baik, setelah kita tadi memberikan pemaparan tentang budaya positif, lalu disiplin positif, maka kita nanti akan bermuara kepada segitiga restitusi. Yaitu di sini mohon izin. Ya, jadi dari kedua yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya Bu Ananda dan Bu Susi akan bermuara ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Kadang-kadang mohon maaf ya Bapak Ibu, teman-teman, kita kemarin ya sebagai penghukum ya kepada anak-anak. Sekarang boleh kita coba menuangkan ide-ide baru yang sangat positif untuk anak-anak kita. Nah, 5 posisi kontrol menurut Gosen, saya masih ingat Gosen ini Bapak Ibu waktu belajar SMA saya masih ingat ya. Gosen ini menciptakan sebuah apa ya? Masih ingat kan temukan air pertama ya, begitu nikmat ya ketika haus. Lalu kedua berkurang, ketiga sampai kita tidak ingin minum lagi. Ini Gosen ya. Jadi saya masih ingat ini pelajaran SMA saya ya. Jadi menurut Gosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Guru sebagai penghukum. 2, membuat orang merasa bersalah. 3, sebagai teman. Tolong bantu bapak ya, tolong bantu ibu ya. Itu berteman. Kadang-kadang kita berikan, tolong bantu bapak ya, tolong bantu ibu ya. Kemudian sebagai mentor, pemantau, atau
sebagai manajer. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pernah ya di era dulu waktu zaman kita sekolah ya, kadang-kadang maaf dicubit lah, apa rambut panjang dijewer, kuping segala macam ya. Nah, di sini orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Di sini guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata kalimatnya, patuhi aturan saya, atau awas. Masih terngiang-ngiang ya, era 90, era 2000, seperti itu kalimatnya ya. Lalu, kamu selalu saja salah pada saat kita mengerjakan tugas ya. Lalu, selalu yang terakhir selesai ya, padahal anak itu ada yang hati-hati dalam mengerjakan soal, justru yang cepat biasa lebih ceroboh. Nah, kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Paham nggak? Cara gurunya itu ya. Jadi harus cara gue loh gitu, cara bapak nih, cara ibu gitu ya. Dulu kita berbasis guru ya, betul kan? Sekarang kita adalah pembelajaran berbasis murid, yaitu diferensiasi. Nah, pembuat orang merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nah. Soalnya lagi ngegas tadi ya. Makasih teman-teman. Ya. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Bisa sampai 3 kali ya. Terus, nah, di posisi ini murid akan lebih memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tetap ada persuasi itu. Posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, atau sebagai mentor, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid-murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya dengan seorang pemantau. Manajer, yang terakhir manajer sebagai manajer ya, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau.
Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Baik, sampai sini ayat tadi. Nah, siapa di sini yang memposisikan diri sebagai teman? Coba, ada nggak? Pak Dito ya? Pak Dito, bagaimana? Nggak usah dijelasin lah, mereka juga tahu lah saya sebagai apa bagi mereka. Nah, itu jawaban Pak Dito. Nah, Ibu Siti Anissa sebagai apa? Saya sebagai apa ya? Bendara. Merasa bersalah. Berarti memantau. Bukan membuat orang merasa bersalah, tapi kita Oh, salah gitu ya? Bu Alvina, manajer deh, teman dan pemantau deh gitu deh. teman dan pemantau. Baik. Ibu sendiri, Lesek. kalau ibu sebagai kepala sekolah gimana nih posisinya di mana? Biasa ibu kan sangat lembut kepada anak-anak ya, walaupun angkat rok langsung begini ya. Karena ibu di posisi mana? Coba kita mencoba itu pada tadi validasi tadi Pak. Segitiga restitusi yang Mangga? di sini kita cenderung kalau saya itu kita posisi kita itu bersama-sama dengan siswa dan bapak ibu guru itu untuk bersama-sama menemukan solusi terbaik, tentu saja ke arah yang lebih baik. Nah, dalam hal ini tentu saja apa yang menjadi keinginan anak dengan keinginan guru itu harus seiring dan sejalan, sehingga kita menginginkan bahwa dalam keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang datangnya dari anak dan kita tinggal membuat yang diinginkan oleh anak itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi anak. Baik. Dan bukan sebagai hukuman, bukan, tetapi sebagai keyakinan yang akan tertanam di dalam hatinya sampai kapanpun anak itu nanti akan terus mengingat. Itu keinginan kita. Sangat super sekali jawaban dari ibu. Tepuk tangan dong. Nah, Bapak Ibu mungkin saya punya pengalaman Bapak Ibu. Saya waktu SMA kelas 1 itu ingin masuk jurusan IPA karena waktu tahun 90 khususnya ya di kelas 2 waktu itu ya. Nah, kelas 7 saya berjuang dengan bangganya sebagai siswa dan saya di situ adalah anak yang paling patuh di sekolah. Padahal di luar sekolah saya lain ceritanya Bapak Ibu karena saya di sini dapat mempengaruhi Bapak Ibu karena gampang sebutnya kalau ingin nilai, mohon maaf ya, apa? Jangan mempelajari karakter Bapak Ibu itu sebut. Insya Allah kita akan mendapat yang terbaik dari guru itu. Nah, kebetulan saya ada guru kimia, saya masih ingat kimia zaman itu, posisi zaman kimia. Dan nilai kimia saya hampir jarang di bawah 5. Saya selalu 5 ke atas. Padahal soalnya sangat sulit sekali ya Bu, artinya kimia itu ya. 5. Nah, pokoknya saya tuh 5 dan 7 nih antaranya. Nah, teman saya waktu itu dapatnya 1, 2 gitu ya. Nah, begitu proses pembagian rapor saya kaget. Ternyata saya mendapatkan nilai 5 di rapor. Dan teman saya di UMI itu mendapat nilai 7 di rapor. Nah, saya bertanya kepada ibu tersebut. Wajar dong, karena memang saya dari kecil saya udah biasa. Bu, kenapa nilai saya 5? Jawabannya dengan melengos, kamu bandel. Ternyata saya cek satu baris dari pas udah kali mas semua. Kata bandel. Dan itu saya gagal masuk IPA karena tidak boleh dapat nilai 5. Nah, itu pengalaman buruk saya. Artinya menghukum dengan tidak ada alasan. Artinya tidak bisa membedakan antara perilaku sama pengetahuan. Yang kedua, saya masih ingat namanya beliau sama juga Bu. Yang pertama ya tadi Bu Iit. Yang kedua, saya masih ingat guru bahasa Indonesia saya. Nah, SMA kelas 2 waktu itu.
Bahasa Indonesia yang paling tinggi 7. Rata-rata nilai 7 itu cewek. Dulu tuh mohon maaf ya, pelit dulu tuh ya, maksudnya pelit. 9 itu mohon maaf hampir nggak ada. Tidak ada Pak, Tapi kualitas tidak, hampir tidak ada. Nah, ternyata saya tidak sadar, saya tuh kok ibu ini saya nggak bisa, istilahnya kalau orang Sunda tuh memalukan gitu ya, tidak bisa menjinakkan gitu ya. Sweet. Nah, saya waktu itu masih beasiswa ya. Nah, kemudian saya nggak sengaja, Bu. Saya tuh nulis, memang kebiasaan saya waktu itu, karena Pak ingin mengingat, saya kasih tanda spidol. Merah, berarti kan itu penting banget. Biru, hijau gitu ya. Nah, tanpa saya begitu nulis, Bu Haja itu nyamperin saya. Tatang, Tatang ya, saya dipanggil Tatang. Sampai sekarang pun Tatang panggil saya itu ya. Tatang lihat ibu kan. Dan dibawalah buku saya kemana-mana. Nih si Tatang nih. Saya nggak paham. Pertama, nih kayak begini tulisan si Tatang nih. Setiap kelas bisa terkenal Bu. Tatang ya. Nah, ternyata pas pembagian rapot, saya dikasih nilai berapa Bapak Ibu? 9. Yang paling tinggi itu 7, saya 9 Bapak Ibu. Dan ternyata apa? Saya minta apos dari beliau bahwa saya memiliki karakter yang unik, kata beliau. Artinya apa? Siswa itu nanti harus memahami apa yang dimau guru gitu ya. Nah, baik lanjut ya dari cerita tadi, mungkin kita langsung ke tentang pemahaman konsep, langsung ke restitusi. Ya, kesimpulan 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Nah, langsung kita alihkan ke segitiga restitusi. Ya, dari budaya positif di sekolah, keyakinan kelas, disiplin positif, dan pelajar Pancasila. Contoh kasus ini, bagaimana sih menyikapi kasus ini? Contoh, kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, tiba-tiba keyakinan kelasnya adalah bahwa setelah bel berbunyi maka anak harus pulang ke rumah. Nah, tiba-tiba saya menemukan anak yang sedang bermain basket dengan pakaian yang tidak menggunakan lagi pakaian sekolah, atau yang lainnya menggunakan pakaian sekolah. Mereka masih bermain basket. Nah, kemudian saya mendatangi beberapa anak tersebut dan saya bertanya, apa kabar nak? Baik Pak. Nah, jam berapa sekarang Nak? Jam 2 Pak. Masih ingat keyakinan kelas kalian? Iya Pak. Jam berapa? Kita tanya dulu keyakinan dari mereka ya, bukan kita, tapi tanya bahwa ternyata harus pulang, langsung pulang ke rumah. Nah, apa yang kalian kerjakan di sini? Kalian jawab, saya boring Pak di rumah, ya. Cerita bla 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 bla, gitu, bahwa di rumah itu tidak nyaman. Ya. Langsung kita dialog. Baik, kalau gitu kita ajak arahkan anak ke BP ataupun ke mana, ke sudut mana yang membuat mereka nyaman dan kita pun nyaman. Contoh, saya bawalah ke ruang guru. Kebetulan ada piket, kita ikut piket, Bu, mohon izin ada anak yang seperti ini. Udah, akhirnya kami dialog. Nah, dan duduk, silakan duduk. Lalu saya bertanya, nah, bagaimana nih akan keyakinan kelas yang kamu bikin, yang kamu buat? Terus gini, nah, kemudian langsung olahraga itu bagus. Kita puji dulu mereka ya, kita puji. Itu bagus, dapat menyehatkan badan. Tetapi kalau seperti ini, apakah sudah itu dengan orang tua? Belum Pak. Nah, gitu ya. Ini yang paling tahu tentu BP ya seperti ini. Nah, kita dialog, lalu memberikan masukan positif, dan akhirnya mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan, bahwa itu adalah kesalahan yang dibuat oleh mereka sendiri. Lalu saya berbicara kepada mereka, baik kalau begitu silahkan segera pulang supaya orang tua kalian tidak menunggu. Ya, saya sampaikan bahwa besok sesuai dengan keyakinan kelas bagaimana? Ya, iya Pak, saya akan mencoba lebih baik lagi dan besok akan coba pulang sesuai dengan ketepatan waktu yang ditentukan oleh sekolah. Lalu mereka tidak ada teguran apapun dari kita ya,
karena mereka menyadari akan kesalahan yang dibuat oleh mereka sendiri. Itu termasuk salah satu. Contoh yang kedua, misalkan anak bermain sepeda di jam pelajaran dan kita samperin, Assalamualaikum Nak, ini pelajaran siapa? Karena ini jam masuk kerja, ini jam masuk belajar. Oh ini pelajaran A, B, C. Nah, ternyata ada misalnya, nah dibenarkan tidak? Tidak. Udah pinjam sepeda tanpa izin di jam pelajaran pula, ya kan? Nah kamu tahu nggak aturan keyakinan kelas kalian? Tahu Pak gini? Oh ya udah, kalau gitu kita duduk di ruangan BP atau di ruangan bapak. Ya, mereka harus bisa sampaikan. Ya. Ada apa dengan keyakinan kelas? Satu, tidak boleh keluar pada jam pelajaran. Dua, tidak boleh memakai barang orang tanpa seizin yang punya. Baik, terima kasih. Terima kasih, betul ya. Jadi artinya terima kasih Ibu yang cantik sudah mengantar kami. Ya. Nah, lalu kita sama berdialog tadi dan berdasarkan kasus tersebut dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Lalu kami komunikasi dengan baik dan akhirnya mereka menyadari akan kesalahan yang dilakukan sendiri. Jadi itu satu contoh yang kami sampaikan. Terima kasih. Nah. Oh ya baik, Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin untuk tanya jawab. Enggak, Bu Anis. Speaking dulu. Andalan di Baik, kita breaking dulu Bapak Ibu ya. Masih ingat pancaun cacing kalung disantoku lele buntung lep Oke, mulai 1, 2, 3. Pancaun cacing kalung disantoku lele buntung lep. Terima kasih. Nah teman-teman, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi tentang budaya positif dari teman-teman kita. Sekarang akan dibuka dua sesi, dua penanya ya. Akan dibuka dua penanya. Baiklah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Ya, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada, ini nggak ada, kayaknya udah pada paham kok. Oh ada Bu Lina, ya Bu Lina, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bukan bertanya sih, cuma penasaran aja Pak Ibu. Tadi yang dipakai adalah teori dari DNA dosen ya. Dan itu sudah sangat dijelaskan oleh Pak Teddy dari sejak zaman SMA Pak Teddy. Berarti sudah berapa tahun itu Pak Teddy? Berarti sudah berapa tahun ya sampai sekarang. Nah itu terus kemudian tadi ada itu masih sangat relevan, sudah masih sangat relevan bukan teori dari beliau tersebut untuk pada masa sekarang yang sudah jauh berbeda dari masa lalu ya. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman juga sangat baik sekali ya, seperti yang dikemukakan tadi contoh-contoh oleh Pak Teddy, kita juga sangat nyaman gitu mendengarnya. Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kita keinginannya memang seperti itu ya Pak, menangani anak yang seperti itu. Tapi dengan kondisi yang jumlah siswa yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang harus kita tangani itu, jadi bukan kita berputus asa. Harapannya ini untuk mencapai hal tersebut gitu ya Pak ya, dengan yang teori tadi
seperti tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah jawab aja ya. Baik. Saya juga nanya aja Pak Teddy. Bukan dua ya, dua. Tadi satu, dua. Ya, nih saya sebenarnya kemarin tuh ya udah buat yang namanya keyakinan kelas. Terus terang sih sebenarnya nggak kayak gini. Ya, saya cukup tercerahkan dengan pemaparan dari materi terus terang ya. Karena saya nggak kepikiran, oh begini ya modelnya. Jadi yang kita ingin menyampaikan dengan kata-kata positif, ya saya terima mentah-mentah aja dari anak. Apa yang juga kan baca. Ternyata seperti ini modelnya. Dan ketika saya sedang dalam proses itu ya, ternyata ada anak yang saya tanya gini. Pertama saya tanya cita-cita, kamu mau cita-cita jadi apa? Saya nggak tahu Bu, mau jadi apa. Kenapa nggak tahu? Kamu nggak ada keinginan sesuatu? Nggak ada. Sekarang saya nggak pengen jadi apa-apa. Nah terus juga nanya seperti itu tuh, apa anak yang seperti itu sebenarnya nggak punya keyakinan terhadap diri mereka sendiri seperti itu ya. Nah itu gimana tuh kita menangani anak yang kayak gitu? Ternyata di kelas saya itu ada 2 orang yang ditanya, nggak tahu mau apa. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan nih yang menarik. Yang pertama dari Buya tentang dosen ya. Udah ada masa ya, sekarang diterapkan atau tidak. Kedua Bu Anis ya, berhubungan dengan motivasi anak. Baik ya. Ibu, kondisinya boleh tanya ke kelas. Pernah nggak Pak Teddy marah? Boleh tanya deh. Boleh nggak? Pak Teddy itu sangat disukai sama anak. Bukan itu Mas saya. Karena kan saya bersama waktu apa kita berdua itu dia terima ya. Dan saya sangat lihat sekali bagaimana reaksi anak-anak ya ketika Pak Teddy di depan gitu. Mereka selalu lihat kasih Pak Teddy nyambut dengan baik. Ya, kemudian yang bukan memuji Pak Teddy. ya. Ya. Jadi gini Bu, teori dulu itu kan sebagai fondasi ya. Contoh kayak dari Dewanto, nggak tepat diterapkan sekarang. Itu minimal kan fondasinya ya. Pegangannya Bapak. Kenapa dibilang dia sukses ya? Karena mereka maaf ya, penduduknya, ya, kemudian negaranya juga bagaimana support terhadap pendidikan. Jadi kita di CGP ini hampir semua yang menggunakan teori-teori lama Bapak Ibu ya, hampir semua menggunakan teori lama. Jadi combine dengan profil belajar Pancasila. Kita kondisikan dengan zaman sekarang budaya di proses sekarang. Karena apa? Coba Bapak Ibu deh ke anak, maaf ya, ditanya malah mengos kan? Itu nggak coba. Beda dengan zaman kita dulu. Dulu kenal nggak kenal guru, hari kan takutan. Sekarang ada guru, hei Pak, apa kabar? Coba apalagi dengan Pak Dito ya, baiknya bareng ya. Zaman kita maaf ya, nggak ada yang begitu. Jadi itu sebagai landasan sebenarnya Bu. Contoh, kenapa terbentuknya komputer sekarang? Komputer diciptakan kan tahun 1800 sekian oleh Charles Babbage. Kan berbeda konsepnya Bu, komputer dulu sama sekarang. Itu hanya landasan teori saja yang dipakai untuk penerapan konsep yang disampaikan oleh tadi Bu Alis tadi atau Bu Rina tadi. Yang kedua Bu, ya tentang motivasi. Nah, ini pentingnya, Bapak Ibu. Anak sebanyak apapun, mohon maaf ya. Coba kalau ketemu pasti dengan kita lebih care daripada kita. Nah, apa pendekatannya? Saya langsung mendekat kepada anak itu, rapat langsung saya tanya, mau jadi apa, cita-cita kamu apa? Dan saya sampaikan bahwa masalah pendidikan bukan jaminan untuk kamu jadi apa, tapi jalannya, ya, prosesnya. Tetap Tuhan yang Maha Esa yang menentukan segalanya. Makanya kayak Izzy, pertama ketemu saya Bu apa? Lari Bu, karena takutnya takut diambil sama saya. Ya, Izzy ya. Setelah ketemu Bu, buat ibu cek, saya berpelukan dengan Izzy. Bukan. Artinya apa? Kita perlu pendekatan dengan anak itu. Bu Anis ya. Kalau anak yang memang apatis, jawabannya apatis kan? Itu apatis paling jelek dalam pola hidup ya. Paling jelek, sifat yang paling jelek. Apatis itu. Rasa bodoh, nggak mau tahu apapun, terserah mau ngapain gitu. Jadi
polanya itu tadi Bu kita sentuh. Ya dengan tadi bisa dengan menggunakan restitusi tadi ya. Pendekatan sebagai teman bisa sehingga kita dapat menggali potensi anak tersebut. Ya. Contoh saya tanya juga, nah siapa Bu yang paling galak? Bu Nanda. Boleh cek. Saya bilang Bu Nanda masih mana? Juga siapa yang pejabat? Bu apa? Bu Nita. Itu fakta. Dan saya selalu cross check kepada anak. Dan saya katakan setelah CGP, ibu balik cek saya pasti senyum Bu dari mana 50 atau pasti senyum aja ketemu anak gitu ya. Artinya apa? Memang kita harus merubah pola Bapak Ibu ya dengan sistem tersebut. Jujur, kalau kita merubah pola insya Allah anak pun akan mindset akan berbeda. Contoh, mohon maaf ya, coba di rumah anak-anak. Menurut nggak sama orang tua? Itu dengan paksaan kan? Boleh cek. Masalah HP aja tuh. Dan saya pun di rumah sama Bapak Ibu ya, yang paling saya susah adalah anak sendiri Bu. Karena mereka tahu keseharian kita di rumah. Makanya saya tidak merokok. Apa yang terjadi? Anak saya merokok dua-duanya Bu. Ya, sebenarnya saya memberikan contoh yang baik, ternyata di luar. Nggak rusak. Jadi itu Bu Anies ya. Jadi jangan merasa aduh itu memang apa sih seperti itu manusia. Maka kita perlu pendekatan lebih mendalam pada tersebut. Kenapa? Kita bisa sebagai teman, bisa sebagai manajer ya, dan bisa sebagai anak. Terima kasih. Mungkin bisa ada lagi? Udah? Mangga cukup? Baik ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada pembawa acara. Baiklah teman-teman yang luar biasa dan penuh antusias tadi sama-sama telah kita saksikan pemaparan dari tim calon guru penggerak kita. Semoga pada hari ini bisa memberikan manfaat dan juga semangat untuk kita semua untuk lebih baik lagi ke depannya. Es melon pakai selasi. Cukup sekian, terima kasih. Mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mengikuti desiminasi CGP Angkatan 10 mengenai budaya positif. Menurut saya desiminasi yang dilakukan oleh CGP Angkatan 10 yaitu Bapak Teddy Tatang Wayuman sangat menginspirasi dan akan kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Desiminasi kemarin secara garis besar menceritakan tentang budaya positif, kemudian disiplin positif, hingga segitiga restitusi. Semoga apa yang disampaikan oleh CGP Angkatan 10 dapat diimplementasikan oleh kami semua di sekolah masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk hari ini ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Anak-anakku sekalian, ya. Sebelum kita menginjak pada materi praktek, maka alangkah baiknya kita membuat kesepakatan lab komputer dulu ya, supaya hasilnya lebih maksimal ya. Ini artinya apa? Kondusif untuk kita semua. Kan untuk materi untuk kalian semua ya. Nah untuk itu Bapak mohon ya, silakan kalian isi dulu kesepakatan lab komputer ini sesuai dengan yang ada di link classroom kalian ya. Di situ Bapak ungkapkan kalimat positif ya. Tidak ini. Karena apa kalau tidak kan negatif kalimatnya ya. Jadi saya akan berusaha bla 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 bla, betul nggak? Bisa dipahami ya. Dan silakan sesuai dengan kesepakatan yang kamu buat sendiri. Sehingga nanti begitu ada sesuatu nanti akan Bapak kembalikan kepada yang kesepakatan yang telah Bapak buat atau telah kalian buat. Oke? Oke, terima kasih. Nah, silakan dimulai.
Nah, sudah muncul ya, tuh mulai ya. Ya. Dwi Putri, bahwa saya akan selalu menjaga kebersihan lab komputer. Ya, baru nggak apa-apa. Udah bikin kesepakatannya. Nah, jadi ya tolong dihargai kesepakatan kalian ya. Boleh sketch. Ayas sudah Ayas? Ya. Belum masuk ke classroom ya? Ya, suasana siswa sedang melakukan pembuatan kesepakatan kelas lab komputer dengan menggunakan fasilitas Google Form ya. Hari ini bermerah putih ria ya, karena ada kegiatan pembiasaan. Hari ini serah terima bendera ya, merah putih untuk 17 Agustus. Ya, Masya unik, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan kelas, menjaga komputer, tidak berisik, tidak makan di lab. Ya. Udah semuanya? Next. Ali Atia, kebersihan, menjaga kebersihan. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian, kalian semua sudah membuat kesepakatan kelas lab komputer ya. Di sini bahwa saya akan selalu menjaga kebersihan kelas, kebersihan lab komputer. Saya akan selalu menjaga ketenangan dan kenyamanan lab. Menjaga lab komputer, ketertiban lab, kebersihan, ketertiban dan ketenangan lab. Lab komputer dengan merapikan kembali, betul. Menjaga fasilitas, kebersihan lab, menjaga lab dan lain sebagainya, ketertiban dan lain-lain. Ya, baik anak-anak sekalian, terima kasih atas semuanya. Mari kita sama-sama menghargai apa yang telah kita sepakati. Terima kasih untuk masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Proses membuat keyakinan ruang lab komputer. Panjang, lengkap ya. Namanya nama lengkap tuh, nama lengkap. Oke, next, enter sayang. Ya, bagus.
Next. Makasih. Ya, tidak boleh berisik. Oke. Next. Next, Abi. Oke. Ya. Oke, next, Sam. Makasih, B. Geser, Sam. Boleh. Next, makasih. Itu langsung, kalau misalkannya langsung. Saatnya meraih mimpimu.
3 ke 4 pelajaran siapa kalian? Iya. Pengintan, matematik. Kenapa kalian ada di sini? Ini sepeda siapa ya? Oh, jam ada jam juga, menggunakan sepeda orang juga. Ayo, kamu tahu kan punya kesepakatan di kelas? Salah satunya apa? Tidak boleh meminjam tanpa seizin pemiliknya. Ya, ayo kasih ke ruangan bapak dulu ya, ke ruangan bapak dulu. Ya, kita sepeda aja. Iya. Ayo. Ya. Silakan dulu. Baik, ya. Kenapa nih kalian sama-sama bapak keluar ini? Kayaknya ada yang salah di antara kalian atau gimana? Ayo, coba. Dapat ingin tahu sebutkan keyakinan kelas kalian. Dilarang meminjam barang tanpa seizin pemiliknya. Kalian tadi? Yang kedua, apa yang terjadi dengan kalian? Mohon maaf ya, kita ingin ngobrol-ngobrol saja. Pelajaran siapa kan? Bintan ya? Kita bapak panggil Bintan ya. Nah, ini anak-anaknya ya Bintan ya? Nah, silakan duduk sebelah sana Bintan. Ini anak-anaknya ya Bu ya? Ini anak-anak hebat nih Bu. Ibu nih harusnya ya. Iya, bagaimana nih? Bersepeda itu sehat Bu, bagus bersepeda. Tapi, ayo gimana? Padahal ibu lagi barusan lagi dipanggil lah, rapat ya. Jadi sekarang bagaimana? Ayo, sikap kalian, ayo, nanti. Ayo, kamu sendiri, bapak tidak mau mendiam ya. Ini kamu kan punya konsekuensi dengan apa yang kamu perbuat. Saya minta maaf karena sudah keluar kelas seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Ini juga saya juga udah memakai barang milik orang lain tanpa izin. nah, jadi meminta maaf kepada Bu Intan, meminta maaf kepada si yang punya sepeda. Lanjut, yang ketiga, konsekuensi yang kalian lakukan ini. Kira-kira mau bagaimana nih ke depannya? Tidak mengulangi lagi. Bagaimana ya? Ini adalah kan kalian sih yang membuat aturannya Bintan ya di kelas ya. Bintan baru keluar sedikit aja udah langsung ketakilan ya, apalagi coba meminjam barang punya orang lagi ya. Baik ya, semoga kejadian ini menjadi hal positif, hal baik untuk kalian, menjadi lebih baik lagi ya. Jadi itu saja mungkin dari Pak Teddy ya. Nanti tolong ya kalian minta maaf ke Bintan ya, udah tadi ya. Yang kedua minta maaf kepada si pemilik sepeda nanti ya. Tolong ucapkan baik dan itu tadi Bapak tidak akan ada lagi. Baik, itu saja mungkin dari Pak Teddy ya, tunggu ya. Jadi Bapak juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan Pak Teddy seperti itu apa untuk kebaikan kalian. Baik, ya kalau gitu silakan kembali nanti ke pelajaran Bintan ya. Silakan. Ya. Adit, ambil sini. Kok belum pulang? Ini malah lagi main basket. Kan udah
ada pelajaran pulang bentar. Buat olahraga kecil aja sih pak. Main-main dong. Sambil nunggu Sebelum jemput. Harusnya memang kalian sudah pulang ya. Ini kan udah jam pelajaran pulang di rumah itu orang tua kalian itu mencari kalian ya. Di ruang bapak makan. Lagi. Kenapa kalian belum pulang? Ini kan udah jam pelajaran pulang, ya? Kita malas pak di rumah pak, soalnya kita sambil olahraga kecil aja sih pak. Kenapa malas di rumah? Ada masalah apa sih? ada masalah banget sih pak, kayak mau di sekolah aja dulu. Kurang nyaman. Nyaman di sekolah nyaman gitu ya. Seharusnya kalian tahu kan, ya. Kalian kan udah buat kesepakatan di kelas ya. Proses lah pelajaran selesai, gitu tidak? Ya. Udah kalau gitu ke ruang bapak aja sebentar. Yuk. Nanti kita ke guru piket dulu. Yuk. Assalamualaikum Bu. Jus, mau izin nih ada anak-anak nih. Seharusnya mereka jam pulang. Kita mau izin nih bawa dulu ke BT ya, ke ruang BT. Untuk ngobrol lah untuk sharing mereka kenapa sampai saatnya anak pulang dia tidak pulang. Terima kasih Bu. Gimana anak-anak ya? Kenapa Bapak sampai Bapak panggil ke sini ya? Untuk kalian tahu ya. Jadi artinya apa? Hari ini kan sudah jam pulang ya. Kalian tahu kan? Peraturan sekolah di kelas kamu ya. Kesepakatan kalian bahwa pulang harus tepat waktu. Ya. Nah kemudian kenapa harus tepat waktu? Karena menghindari kekhawatiran situasi. Itu tidak. Jadi siogianya kalau memang sudah pulang silakan kalian pulang. Ya. Di sekolah ada waktunya gitu ya. Kalau udah waktunya pulang ya kalian pulang. Ya. Sesuai dengan kesepakatan di kelas kalian. Artinya apa? Kalau pulang tepat waktu kan entah apa yang telah kami tuliskan di situ, apa yang kita tuliskan bersama-sama. Oke? Ya. Sekarang bagaimana menurut kalian dengan kejadian ini? Kali ini kita akan pulang tepat waktu sesuai dengan aturan sekolah. Terima kasih atas perhatian. Ya, jadi pertama ada Bapak untuk kebaikan kalian ya. Bapak senang ya kalian berolahraga, tapi tentu ada rule yang harus kalian pahami ya. Orang tua lebih penting kalian. Dan orang tua pun merasa cemas ya bila kalian tidak datang tepat pada waktu. Betul nggak? Lain kali hubungi orang tua ya, dari Bapak ya. Oke? Ya. Terima kasih ya kepada kalian. Bapak sampaikan semata-mata Bapak untuk kebaikan kalian ya. Sekarang silakan kalian pulang ke rumah ya, dengan tenang. Mudah-mudahan kalian dengan pulang dengan cepat waktu ya, merasa aman ya. Sampaikan salam dari Bapak ke orang tua kalian. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya. Kasih bener ya. Ya, kasih ya. Jadi dia Mohon ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wiyati. Saya bekerja di SMP Negeri 3 Depok. Kebetulan bekerja sama dengan Pak Teddy. Kami dipercaya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Selama saya bekerja sama dengan Bapak Teddy Tatangwariuman, beliau selalu menunjukkan kondisi yang sangat bagus, loyalitasnya sangat tinggi, dan kejujurannya yang paling utama. Beliau selalu mengedepankan kepentingan umum, kepentingan sekolah di atas kepentingan pribadinya. Selain itu, Bapak Teddy Tatangwariuman juga memiliki prinsip yang menurut saya luar biasa ya. Beliau selalu mengutamakan satu hal yang penting yang sudah sangat langka
yaitu kata kejujuran. Justru dari beliaulah saya belajar mengenai makna kejujuran itu seperti apa. Walaupun sepertinya kata yang sangat usang, namun tetap harus dipertahankan hingga saat ini. Ya. Saya sangat mengapresiasi Bapak Teddy Tatangwaryuman sebagai calon guru penggerak yang sudah sangat mumpuni. Saya rasa sudah saatnya beliau mendapat kepercayaan untuk mengikuti pendidikan sebagai calon guru penggerak, dan insya Allah beliau akan mendharma baktikan apa yang sudah beliau dapatkan selama dalam pendidikan menjadi calon guru penggerak. Demikian mungkin opini dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk Pak Teddy Tatangwaryuman tetap semangat ya, tetap semangat untuk menghadapi semua pendidikan dan juga untuk menghadapi semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru penggerak ya, sebagai guru penggerak, dan tetap termotivasi untuk menjadi lebih baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiara Pependi. Saya selaku anak siswa dari SMP Negeri 3 Depok. Saya merasa senang sekali dapat mengikuti segitiga restitusi. Saya dapat memecahkan masalah saya sendiri, mencari solusi dari permasalahan yang saya perbuat, dan mengetahui tempat atau kesalahan apa yang saya perbuat.